Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga, tanggal 23 Maret 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak. Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan beri pupuk. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sekalian memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Masa Prapaskah adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bertobat dan memperbaiki hidup. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kesadaran akan kasih dan belas kasih-Nya. Bacaan-bacaan hari ini menyuguhkan poin-poin yang kiranya akan menjadi inspirasi buat kita. Yang pertama, jangan menunda pertobatan. Tuhan Yesus memulai dengan peristiwa tragis. Dikatakan pada waktu itu datanglah beberapa orang membawa kabar kepada Yesus tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang-orang berpikir bahwa mereka yang mengalami penderitaan pasti lebih berdosa dari yang lain. Tetapi Yesus menegaskan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Pesan ini sangat relevan untuk kita. Kita seringkali berpikir bahwa kesialan atau penderitaan hanya terjadi pada orang lain yang lebih berdosa. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa setiap orang perlu bertobat sebelum terlambat. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, maka jangan menunda untuk berubah. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan untuk melihat kembali hidup kita. Apakah saya masih menyimpan dendam? Apakah saya masih lebih mementingkan kesenangan dunia daripada Tuhan? Apakah saya mudah menjalani hidup dengan kasih dan kejujuran? Apakah saya sudah melaksanakan itu? Lalu kita bertanya, jika Tuhan memanggil saya hari ini, apakah saya sudah siap? Poin yang kedua, Tuhan beri kesempatan untuk bertumbuh. Setelah berbicara tentang pertobatan, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dikatakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tetapi pemilik kebun masih bersabar dan berkata, "Tuan,
biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan beri pupuk. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Apa arti perumpamaan ini bagi kita? Kita adalah pohon ara itu. Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak waktu, berkat, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Kadang kita masih belum menghasilkan buah pertobatan. Kita masih terjebak dalam dosa, malas dengan perbuatan baik, lalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Tuhan masih bersabar. Dia memberikan kita kesempatan kedua untuk berubah. Tetapi kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Seperti pohon ara yang diberi pupuk, kita juga perlu memperbaiki diri dengan doa, sakramen, dan perbuatan kasih agar hidup kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah saya sudah menggunakan kesempatan hidup ini untuk menghasilkan buah kebaikan? Poin yang ketiga yang dapat kita jumpai dalam bacaan hari ini, yaitu dari dalam bacaan pertama dari Keluaran. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan dalam semak yang menyala tapi tidak terbakar. Tuhan katakan, aku telah melihat kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka dan aku tahu penderitaan mereka itu. Ini mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat dari jauh, tetapi Ia hadir dan peduli dengan penderitaan umatnya. Kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tetapi kisah panggilan Musa mengajarkan bahwa Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Dia mendengar keluhan dan doa kita. Dia melihat air mata kita. Dia hadir dalam setiap kesulitan kita. Jika Tuhan tidak segera menjawab doa kita, bukan berarti Dia diam. Tapi mungkin Dia sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Lalu kita bertanya, apakah saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam hidup saya? Saudara-saudariku ini kasihi Tuhan. Agar firman Tuhan ini benar-benar mengubah hidup kita, mari kita lakukan langkah-langkah konkret. Yang pertama, jangan menunda pertobatan. Kalau ada dosa yang harus kita tinggalkan sekarang. Kalau ada orang yang perlu kita maafkan sekarang. Yang kedua, gunakanlah kesempatan hidup ini untuk bertumbuh dalam iman. Lebih rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Menerima sakramen tobat dan memperbaiki sikap kita sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan buah kebaikan dalam hidup sehari-hari. Jangan hanya menjadi orang yang pasif dalam iman. Mulailah berbuat kasih kepada sesama dengan lebih tulus dan tanpa pamrih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa pertobatan adalah sesuatu yang mendesak. Jangan menunda-nunda. Tuhan selalu memberi kita kesempatan kedua untuk bertumbuh dan berbuah. Tuhan Allah adalah Tuhan yang peduli dan selalu mengajarkan tentang Dia yang selalu mendengarkan doa kita. Masa prapaskah ini adalah saat yang tepat buat kita untuk bertanya, apakah saya masih menjadi pohon ara yang tidak berbuah? Apakah saya mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk menghasilkan buah kebaikan? Mari kita gunakan kesempatan hidup ini dengan baik sebelum terlambat. Tuhan menunggu kita dengan penuh kesabaran. Tapi pada akhirnya kita sendirilah yang harus memilih untuk bertobat dan berubah. Semoga kita semua semakin setia dalam iman dan siap menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan dan sesama. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.